Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Saputri, kelas 11 Ibnu Sina. Jadi di sini saya akan sedikit menerangkan tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di sini ada elastisitas bahan, dibagi menjadi 3, sifat elastisitas bahan, sifat elastisitas pegas, dan susunan pegas. Nah, kemudian ada sebagai berikut, setelah itu A. Sifat elastisitas bahan. Setiap benda memiliki sifat lentur atau elastis. Sifat ini merupakan sifat bawaan dari setiap benda. Sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang mengaruhinya dihilangkan disebut elastisitas. Benda yang memiliki sifat seperti ini disebut benda elastis. 3 hal yang harus diketahui di dalam mempelajari sifat elastis dari suatu benda, yaitu sifat tegangan, stres, regangan, strain, dan modulus elastisitas. Yang pertama ada tegangan, stres. Apabila pada sebuah benda Anda berikan gaya luar sebesar gaya F, molekul-molekul pembentuk benda akan memberikan gaya reaksi untuk melawan gaya luar tersebut. Besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul persatuan luas benda disebut dengan tegangan atau stres, dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua ada regangan, strain. Pengaruh gaya luar F yang diberikan pada kedua ujung batang yang panjangnya L0 adalah batang logam bertambah panjang sebesar delta L. Dengan demikian, regangan yang dialami batang yaitu regangan E, pertambahan panjang delta L, dan panjang mula-mula L0. Yang ketiga ada modulus elastisitas. Elastisitas suatu bahan dapat diketahui dengan membandingkan hubungan antara tegangan dan regangan yang diambil oleh suatu bahan. Perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda disebut sebagai konstanta modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas sebagai berikut. Yang setelah itu ada B. Sifat elastisitas pegas. Sifat pegas memiliki sifat elastis atau lentur. Sifat ini merupakan sifat bawaan dari setiap pegas. Dalam ilmu teknik, sifat elastis dari suatu pegas sangat penting. Sebagai contoh, jika shock breaker sebuah kendaraan tidak bersifat elastis, akan menyebabkan kendaraan tidak nyaman untuk dinaiki. Sifat elastis suatu pegas banyak gunanya. Pegas yang bersifat elastis dapat kembali ke bentuk asalnya jika gaya yang mengaruhinya ditiadakan. Yang C ada susunan pegas. Beberapa buah pegas dapat dipasang secara seri ataupun paralel. Sesuai dengan kebutuhan, pegas-pegas yang dipasang secara seri akan menurunkan nilai-nilai konstanta pegas, sedangkan pemasangan secara paralel akan menaikkan nilai konstanta pegas. Susunan pegas dibagi menjadi 2, yaitu pegas disusun seri dan pegas disusun paralel. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.